Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini bersama dengan saya, Kak Yola, kita akan membahas tentang konsep limit fungsi trigonometri bagian pertama. Kita mulai dengan pengertian dari limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri f(x) untuk x mendekati suatu sudut tertentu A adalah nilai fungsi f(x) untuk x mendekati A. Cara menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri adalah dengan mensubstitusi terlebih dahulu nilai yang didekati x ke dalam f(x). Kalau hasilnya tentu, hasil tentu itu maksudnya bilangan tentu ya, yaitu bilangan, yang intinya bilangan ya, atau bilangan tak hingga juga masuk dalam bilangan tentu. Nah, kalau dapat hasil seperti itu, itulah jawabannya. Permasalahannya adalah kalau didapat hasil bilangan bentuk tak tentu. Bilangan bentuk tak tentu itu ada beberapa macam, misalnya 0/0 ya. 0/0 itu sering keluar di dalam soal-soal limit sebagai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu tidak dapat menjadi jawaban sebuah limit. Jadi harus diselesaikan dengan cara tertentu. Ya, di sini kita harus mencari penyebab 0/0-nya. Cara memfaktorkan dan mengalihkan dengan sekawan masih berlaku dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri jika didapat bentuk tak tentu. Nah, kita perlu juga mengetahui rumus-rumus trigonometri untuk menyederhanakan bentuk tak tentu pada limit fungsi trigonometri. Khusus untuk limit fungsi trigonometri, sebenarnya ada teorema yang dapat membantu menyelesaikan bentuk tak tentu 0/0. Nanti penjelasannya ada di penjelasan selanjutnya ya. Tapi teorema limit fungsi trigonometri tidak selalu digunakan sih dalam menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Nah, ada kalanya kita hanya perlu mengubah bentuk trigonometri. Jadi bentuk soalnya diubah, dimodif ya, dengan menggunakan identitas trigonometri saja. Tapi terkadang kita juga perlu menggunakan baik teorema ataupun identitas trigonometri dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Baik. Berikut ini adalah contoh penyelesaian limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu yang hanya diselesaikan dengan menggunakan identitas trigonometri. Kita lihat bersama-sama, di sini ada limit x mendekati pi untuk fungsi sin x ditambah cos x. Ingat ya, yang tadi cara menyelesaikan limit adalah nilai yang didekati oleh x. Di sini nilai yang didekati oleh x adalah pi, ya. Jadi pi ini disubstitusi ke dalam fungsi yang ada di dalam setiap x di sini ya, disubstitusi dengan pi. Jadi limitnya menjadi sin pi ditambah cos pi. Sin pi ditambah cos pi, sin pi itu 0 ya, cos pi itu min 1, negatif 1 ya. Nah, hasilnya adalah min 1. Nah, ini jawabannya. Min 1 adalah bentuk tentu, jadi kita sudah selesai ya mengerjakan limit soal yang seperti ini. Kita lihat lagi yang berikutnya, limit x menuju 0, mendekati atau menuju ya, untuk fungsi sin x per sin x ditambah cos x. Sama seperti cara di atas, nilai yang didekati oleh x yaitu 0 disubstitusi ke dalam fungsi, ke dalam setiap x yang ada. Jadi soal tersebut menjadi seperti ini. Sin 0 ya, x-nya diganti dengan 0 per sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 adalah 0 ya, cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 0/1 alias 0 dibagi 1 adalah 0. 0 juga tergolong dalam bentuk tentu ya, jadi jawabannya adalah 0. Soal berikut, nah ini dikerjakan dengan cara yang sama juga ya, yaitu disubstitusi pi/2 ke dalamnya ya, ke dalam setiap x ini. Jadi 1 dikurang cos 2 kali pi/2 dibagi 2 kali cos pi/2. Untuk yang pembilang yang bagian atas ini kalian dapat menyederhanakan bentuknya, jadi ini bisa dicoret ya. Bisa dibagi gitu 2/2 ya. Sehingga tinggal cos pi. 1 kurang cos pi. Nah, yang bawah ini
hati-hati ini tidak bisa dicoret ya duanya ini ya. Karena dua ini, yang pi per 2 ini berada di dalam fungsi cos. Jadi dia merupakan bagian sudut ya. Bagian sudut sehingga tidak boleh dicoret dengan dua yang ada di luar. Ya, sehingga harus dikerjakan dulu cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 0. Oke. 1 kurang cos pi itu adalah min 1 ya, ini di atas sudah ada. 1 dikurang min 1. 2 dikali 0 adalah 0. Jadi jawabannya 2 per 0. Nah, jawaban 2 per 0 sebenarnya 2 per 0 itu adalah kalau mau dilanjutkan ya, itu tidak terdefinisi. Tapi karena kasusnya ini limit ya, karena kasusnya adalah limit, maka kita bisa memberikan jawaban tak hingga. Jadi ini ya jawabannya, tak hingga itu adalah bentuk tentu dalam sebuah limit ya. Jadi kita dapat menggunakan jawaban tak hingga sebagai jawaban dari soal ini. Untuk soal berikutnya, di sini sudah ada limit X menuju pi per 2 untuk sin 2X per cos X. Dengan cara yang sama, ya, kita bisa bikin, kita kasih substitusi ya X-nya, seperti yang lalu-lalu, 2 kali pi per 2 dibagi cos pi per 2. Nah, untuk yang di atas itu bisa disederhanakan ya, sudutnya jadi tinggal sin pi. Yang bawah cos pi per 2 tadi adalah 0, sin pi adalah 0, jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Tuh, jadi adik-adik hati-hati ya. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi dalam menjawab sebuah limit, kita tidak bisa memberikan jawaban 0 per 0 alias bentuk tak tentu untuk sebagai jawabannya. Maka kita harus mencari cara lain ya. Dalam hal ini kita mencari penyebab kenapa dia bisa jadi 0 per 0 ya. Kita bisa modif fungsinya menjadi seperti ini. Jadi fungsi di atas kita modif ya. Nah, kita sudah pernah pelajari sebelumnya bahwa ada identitas trigonometri untuk sin 2x. Identitasnya adalah sin 2x itu sama saja dengan 2 kali sin x kali cos x. Ya. Kita sudah pernah pelajari ini di bab sebelum limit fungsi trigonometri. Nah, dengan identitas ini kita bisa ganti sin 2x-nya jadi 2 kali sin x kali cos x dibagi cos x. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Penyebab limit di atas menjadi 0 per 0 ternyata adanya cos x per x. Adanya cos x per x mengakibatkan limit tersebut menjadi 0 per 0. Nah, di sini karena sudah bentuk perkalian semua, ini bebas untuk dicoret. Jadi ini bisa dicoret ya. Sehingga penyebab 0 per 0-nya sudah kita eliminasi. Ya. Tersisa, sekali lagi ingat ya, kalau x-nya belum diganti, maka tetap tulis limit ya di depan. Nah, sekarang kita sudah aman mau mensubstitusi pi per 2 ke dalam fungsinya. Jadi 2 kali sin pi per 2. Ini tidak bisa dicoret ya, karena sekali lagi ini ada di dalam sudut, di dalam fungsi ini ada di dalam fungsi trigonometri. Jadi 2 ini dengan 2 di luar tidak bisa dicoret. Kita kerjakan sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1. Jadi 2 kali 1 dan hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat lagi jawaban yang untuk soal ini ya, limit x menuju 0 dari fungsi 1 kurang cos 2x per 1 kurang cos 4x. Nah, adik-adik, kalau kita memasukkan lagi x menuju 0 ini ke dalam sini, ya kita coba dulu ya. Coba kita kasih masuk, jadi 1 kurang cos 2 kali 0 dibagi 1 kurang cos 4 kali 0. Ini
akan didapat cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ya, sehingga nanti hasilnya adalah 0/0. Ini tidak bisa 0/0 ya. Maka kita harus mengerjakan dengan cara lain, yaitu kita modif dalam hal ini yang kita modifikasi adalah cos 2x dan cos 4x. Dimodif seperti apa? Nah, adik-adik sudah pernah belajar identitas trigonometri yang cos 2x ya. Jadi ada 3 bentuk lain ya untuk cos 2x, yaitu cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Kalian bisa cari. Kemudian dia bisa juga diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Dia bisa juga diubah jadi 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, dalam hal ini kita nggak perlu pakai yang atas ini ya, karena ada 2 trigonometri jadinya nanti lebih ribet ya. Kita gunakan saja yang kedua ini nih, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi cos 2x diganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, kita perlu hati-hati karena kita mau mengganti cos 2x yang dikurang dari 1. Jadi ada proses pengurangan di sini, maka cos 2x-nya harus dipakein kurung ya. Nah, baru kita tuliskan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Untuk menghindari kita mengurangi hanya suku yang di depannya saja ya, tidak boleh, harus dua-duanya dikurang. Kemudian bagaimana dengan cos 4x? Nah, dengan cos 4x ini ya, sebenarnya rumus yang di samping ini ya, itu berasal dari rumus ini. Cos ax sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a per 2x. Ini ya, rumus bentuk umumnya. Jadi kalau yang tadi kan cos 2x ya. Karena cos 2x maka di sini 2/2. Makanya di atas jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 1x. Nah, kalau dia 4x berarti dia 4 dibagi 2 di sini ya. Sehingga dia diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Jadi seperti ini ya. Kemudian baru selanjutnya kita buka kurungnya sehingga menjadi 1 dikurang 1 ditambah. Nah tuh, inilah gunanya kurung ya, tanda kurung ini. Jadi tambah karena ini dikalikan ya, didistribusikan ke dalam minusnya. Ya, jadi 2 sin kuadrat x per 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat 2x. Kita lihat di sini ya, 1 kurang 1 bisa jadi 0. Sehingga fungsinya tinggal 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga menyisakan sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. Nah, adik-adik, untuk sin kuadrat x ya, diingat kembali sin kuadrat x. Maksudnya sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Ya, kemudian maksudnya sin kuadrat 2x, kuadrat di tengah ini bukan maksudnya sinus kali 2x, bukan begitu ya. Tapi maksudnya adalah sin 2x kuadrat. Sin 2x kali sin 2x. Ya. Nah, jadi supaya nggak bingung lihat, kita pindahin aja. Ya, kita pindahin aja menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Karena sudah mentok ya, saya tulis di sini ya. Sehingga limit x menuju 0 dari sin x per sin 2x pangkat 2. Nah, sin 2x ini kita modif dengan identitas sebelumnya. Di soal sebelumnya ya, kita sudah belajar. Dia menjadi sin x, yang di atas itu tetap sin x. Yang bawah jadi 2 sin x cos x. Kuadrat. Nah, adik-adik, di sini kita mendapatkan penyebab soal di atas itu menjadi 0/0, yaitu dengan keberadaan sin x per sin x.
Nah, sin X per sin X ini sekarang karena di bawah ini sudah perkalian, maka bebas bisa dicoret. Sehingga fungsinya tinggal limit X menuju 0. Di atas itu maksudnya tinggal 1 ya. Ketika dicoret itu maksudnya 1 per 2 cos X. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah aman kalau kita mau substitusi nolnya. Nah, kita masukkan nolnya jadi 1 per 2 cos 0 kuadrat. Cos 0 1 ya. Cos 0 1 jadi 2 kali 1 2 ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1/4. Nah, yang tadi itu kita mengerjakan dengan cara kita memodifikasi menggunakan identitas trigonometri. Tapi kadang ada soal limit fungsi trigonometri yang harus menggunakan teorema. Di sini ada 3 yang saya tuliskan. Sebenarnya teoremanya cukup 2 yang di atas ya. 2 yang di atas ini karena yang di bawah ini sudah pasti kan ya. Kalau limit X menuju 0 dari cos 0, ya hasilnya pasti 1 ya. Gitu. Nah, kita akan lihat yang pertama ini ya. Limit X menuju 0 sin X per X itu berdasarkan teorema sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk limit X menuju 0 dari tangan X per X sama dengan limit X menuju 0, X per tangan X itu sama dengan 1. Jadi teorema ini maksudnya hasil dari pembuktian ya. Pembuktiannya seperti apa? Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa membuktikan limit X menuju 0 sin X per X sama dengan limit X menuju 0 X per sin X itu hasilnya kenapa bisa dapat 1. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini kita akan membuktikan ya dengan lingkaran. Di sini lihat ya lingkaran berikut ini. Perhatikan. Ya, lingkaran tersebut lingkaran yang memiliki jari-jari sama dengan satu satuan. Ini jari-jarinya ya OB, OC juga satu satuan ya berarti. Nah, pada lingkaran satuan di atas terdapat segitiga OAB. Segitiga OAB ya, OAB ini. Dan OCD yang sebangun. Jadi sebangun dengan segitiga OCD. OAB dan segitiga OCD sebangun. Nah, pada gambar tersebut juga kita lihat ada juring OCB ya. Juring OCB. Ini nih juring ya. Juring OCB ini ya. Yang kayak pizza ya. Nah, perhatikan bahwa titik B merupakan titik potong lingkaran dengan garis OD. Ini garis OD ya. Titik potong lingkaran dengan garis OD. Di mana AB tegak lurus dengan sumbu X. Ini ya, AB-nya tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang kita cari koordinat masing-masing titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Oke. Dari konsep perbandingan trigonometri diperoleh bahwa perbandingan sisi OA ini dengan sisi OB ya, merupakan perbandingan kosinus X. Ini sudut X-nya di sini ya. Dan OB merupakan jari-jari lingkaran satuan. Jadi OB ini jari-jari lingkaran satuan. Berarti panjang OB adalah 1. Di sini kita bisa merumuskan seperti ini ya. OA per OB sama dengan cos X ya. Berarti OA sama dengan OB kali cos X. Nah, karena OB panjangnya satu satuan, bentuk di atas dapat menjadi OA kali ini. OA sama dengan cos X. Ini ya, karena OB-nya satu satuan. Nah, artinya panjang OA sama dengan cos X. Berarti titik koordinat untuk titik A adalah sebagai berikut. Jadi yang A ini berarti cos X, 0 ya. Cos X, 0. Artinya panjang OA sama dengan cos X. Ya. Kemudian dengan cara yang sama dapat diperoleh koordinat titik-titik B, C, dan D sebagai berikut. Jadi B-nya kita bisa dapatkan cos X, sin X dengan cara yang sama ya.
Nah, kemudian untuk C bisa dapat 1,0, kemudian D kita dapat 1, tangen X. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Ini ya, sudah tersaji di sini. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa luas segitiga OAB ini ya, OAB ini lebih kecil daripada luas juring OCB, dan kedua luas tersebut lebih kecil daripada luas segitiga OCD. Dapat kita tuliskan seperti ini. Ini ya, dapat kita tuliskan seperti ini ya. Berarti untuk luas OAB-nya ya, karena dia segitiga berarti setengah kali OA kali kali AB ya. Ya, kemudian untuk luas OCB karena dia adalah sebuah juring, jadi luasnya bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Sudut per 2pi ya, sudutnya kan X ya, dikali pi, kemudian jari-jarinya 1 kuadrat ya, pi r kuadrat. Rumus juring ya, rumus juring, luas juring. Kemudian luas OCD karena dia adalah sebuah segitiga, jadi setengah kali OC kali OD. Ya, setengah kali OA kali AB ini, OA itu cos X dan AB itu sin X, jadi setengah kali cos X kali sin X. Ya. Terus di sini disederhanakan ya, jadi setengah X. Kemudian di sebelah sini jadi setengah kali OC-nya 1 kali OD-nya tangen X. Oke. Nah, dari yang di depan ini kita dari depan sampai belakang ini ya, ada 3 ruas. Kita kali 2 semua sehingga hasilnya jadi cos X kali sin X ya, kurang dari X kurang dari tangen X. Nah, apabila kita bagi sin X semua ke 3 ruas, dia jadi cos X ya, X per sin X kurang dari. Nah, di sini berarti juga tangen X per sin X. Oke. Kalau kita masukkan dalam frame limit X menuju 0, ya berarti di sini limit X menuju 0 dari cos X kurang dari limit X menuju 0 dari X per sin X kurang dari limit X menuju 0 dari tangen X per sin X. Kita lanjutkan. Tangen X per sin X, tangen X itu kan sin X per cos X ya. Tan X itu sin X per cos X, sehingga sin X-nya bisa dicoret dengan sin X ini. Jadi sebenarnya bentuknya itu dapat diubah menjadi 1 per cos X. Karena sinnya sudah dicoret dengan sin ya, sin pada tangannya, sehingga tinggal seper cos ya, seper cos X. Kalau kita lanjutkan ya, nolnya kita substitusi ke dalam, dia jadi cos 0 ya. Di tengah-tengahnya ini nggak usah, karena ini adalah bentuk yang kita mau cari ya. Kemudian yang kanan ini hasilnya adalah 1 per cos 0 ya. Oke, sehingga didapat 1 kurang dari limit X menuju 0 dari X per sin X kurang dari 1. Nah, kita lihat di sini limit X menuju 0 dari fungsi X per sin X ya. Berdasarkan pembuktian di atas, berdasarkan teorema Apit ya, ada namanya teorema Apit. Ini ya. Diperoleh limit X menuju 0 dari X per sin X ya, itu sama dengan 1. Jadi pembuktian teorema limit trigonometri lainnya bisa diperoleh dengan cara yang mirip seperti tadi ya. Oke. Nah, teorema limit fungsi trigonometri di atas digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, sinus, dan tangen. Ya, sebenarnya dari teorema tersebut juga kita dapat peroleh berbagai rumus lain yang dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Mari kita lihat modifikasinya ya.
Jadi di sini ya, kita bisa lihat ternyata teorema yang tadi kita sudah buktikan tadi berlaku juga untuk fungsi trigonometri dengan koefisien X selain 1. Secara umum dapat dituliskan sebagai ini ya, sebagai berikut ini ya. Jadi limit X menuju 0 dari sin AX per AX itu sama dengan limit X menuju 0 dari AX per sin AX itu sama dengan 1. Jadi kalau koefisiennya selain 1 ya, misalkan sin 2X per 2X selama itu dalam frame limit X menuju 0 itu juga sama dengan 1. Jadi ini adalah bentuk modifikasi dari teorema limit yang dijelaskan sebelumnya. Asalkan koefisien X antara pembilang dan penyebut sama, maka nilainya 1. Mari kita perhatikan beberapa penyelesaian limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu dengan menggunakan teorema yang tadi itu ya. Limit X menuju 0 untuk AX per tangen BX di sini. Cara menyelesaikannya adalah kita bisa menambahkan B di atas. Kenapa? Nah, kita lihat di sini ya. Tangen BX ini di atasnya kan AX ya. Jadi tidak memenuhi teorema yang tadi kan ya. Yang tadi itu harusnya limit X menuju 0, BX per tangen BX kalau mau dia jadi 1 toh. Di atas ini harus BX. Tapi di atas ini AX. Maka B-nya kita munculkan dengan cara kita kali dengan B. Karena X-nya sudah ada kan ya di sini. Jadi cukup dikali dengan B. Tapi kita harus kalikan tentunya nggak boleh cuma B, yaitu kita harus B per B. Supaya tidak mengubah soal ya. Nah kemudian B-nya saya karena di atas ini perkalian ya semuanya. A kali X kali B. Nah saya bisa tuliskan seperti ini. BX per tangen BX dikali. Nah A-nya daripada sendirian ya, saya gabung dengan B di luar sini ya, di sebelah. Nah, jadi kita dapatkan limit X menuju 0 BX per tangen BX. Nah, bentuk ini sesuai dengan teorema yang tadi. Ya. Yaitu bisa disimpulkan hasilnya adalah 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah A per B. Jadi kita lihat ya, untuk limit X menuju 0 bentuk AX per tangen BX, kita dapat langsung saja menuliskan koefisiennya A per B. Nah, berarti sama dong dengan yang lainnya ya. Jadi kalau limit X menuju 0 AX per sinus BX, misalkan pakai sinus, bisa dikerjakan dengan cara seperti ini dong ya. Jadi hasilnya juga A per B. Sama juga kalau limit X menuju 0 dari tangen AX, misalkan ya, tangen AX per BX. Bisa juga dong berarti dikerjakan dengan cara seperti ini, sehingga nanti hasilnya adalah A per B. Ya, jadi bisa menggunakan cara yang sama juga untuk mengerjakan kalau dia sinus atau tangen, salah satunya, pembilang atau penyebut. Oke, kita coba yang lain. Nah, bagaimana kalau keduanya ada sinus, ada fungsi trigonometri sinus dan tangen? Maka kita juga sebenarnya bisa mengerjakan dengan cara di atas ya. Jadi di sini kita munculkan supaya ini bisa jadi 1 sinus AX, kita munculkan AX di bawah ya. Supaya nanti jadi limit X menuju 0 sin AX per AX kan jadi 1 ya. Nah, tapi supaya tidak mengubah soal, di atas juga harus AX. Jadi AX per AX dikalikan ke fungsi tersebut ya. Kemudian untuk menjadikan tangen BX ini menjadi 1, maka di atas ini juga perlu BX. Namun berhubung X-nya sudah kita munculkan sebelumnya, ini sudah ada X ya, jadi nggak butuh X lagi ya. Jadi di sini harus B per B ya dikalikannya ya. Nah, selanjutnya kita pasangkan jadi sin AX, kita pasangkan dengan AX. Kemudian yang tangen, supaya nggak bingung saya bikin begini ya. Jadi sin AX saya pasangin dengan AX ya, supaya sesuai dengan teorema sin AX per AX ya. Kemudian untuk tangen BX saya pasangkan seperti ini. Tangen BX saya pasangkan dengan BX yang di atas. Sekali lagi tujuannya supaya dia sesuai dengan teorema ya. Jadi BX
per tangen BX. Lalu masih ada A sama B yang belum terpasang, kita pasangin aja ya, sendiri terpisah ya. Oke. Nah, bentuk yang seperti ini nih dengan yang ini ya, sesuai dengan teorema bisa menjadi satu. Ini juga hasilnya bisa menjadi satu selama dia dalam frame limit X menuju 0. Jadi ini bisa dituliskan 1 ya untuk sin AX per AX. Kemudian untuk limit X menuju 0 dari BX per tangen BX bisa juga dituliskan 1 ya, sesuai teorema ya. Kemudian yang belakang sisa A per B. Nah, hasilnya juga adalah A per B. Jadi bisa disimpulkan ini ambil koefisiennya saja ternyata ya. Dan ini juga berlaku untuk tangen AX, kalau dibalik ya, tangen AX per sin BX. Itu juga berarti bisa dikerjakan dengan cara yang sama ini ya. Dan hasilnya bisa dapat A per B. Demikian juga dengan sinus AX per sinus BX. Ataupun tangen AX per tangen BX. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk yang ini ada kuadratnya. Biar mudah lihat, kita keluarin dulu kuadratnya ya. Sehingga dia jadi sin AX per BX kuadrat. Nah, untuk yang seperti ini kita sudah ini bentuknya mirip seperti yang slide sebelumnya kan ya, yang ini ya, yang kita sudah simpulkan tadi bisa langsung dapat jawabannya dengan fokus pada koefisiennya saja. Jadi ini juga bentuk yang sama ya, sin AX per BX, kita bisa ambil koefisiennya saja berarti ya. Berarti ini saja yang kita ambil berdasarkan teorema ya, karena kita mau gunakan secara praktis ceritanya ini. Jadi kita bisa simpulkan jawaban dari limit X menuju 0 sin AX per BX itu adalah A per B. Tapi berhubung ada kuadrat di luar, dia jadi A kuadrat per B kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi nggak jauh beda dari yang tadi konsepnya. Nah, untuk limit X menuju 0 dari tangen, lalu sudutnya adalah X kurang A, ini A ini maksudnya konstanta ya, yang variabel X-nya ya, dibagi X kurang A ya, kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Limit X kurang A menuju 0 ya, lalu di atas ini tangen X kurang A, di bawah X kurang A. Lalu kita buat pemisalan. Ya. Misalkan X min A itu adalah Y. Maka bentuknya menjadi limit Y menuju 0 dari tangen Y per Y. Nah, ini sama saja berarti dengan limit X menuju 0, tangen X per X ya sama ya. Berarti ini bisa kita tuliskan hasilnya adalah 1. Kita perhatikan dengan seksama contoh-contoh yang tadi. Ya, ternyata penyelesaian limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu dengan menggunakan teorema tergantung dari koefisien X pada pembilang dan penyebut. Atau koefisien Y ya, atau maksudnya koefisien dari variabel pada pembilang dan penyebut. Sehingga kita dapat membuat rumus umum ya untuk dapat digunakan secara praktis ya, yakni sebagai berikut ini. Ya, jadi kalau ketemu yang kayak gini, langsung aja kamu ambil A per B. Koefisiennya aja yang diambil ya. Tapi syaratnya ingat ya, harus ada sin X di bawah nih, dengan dia ada di dalam frame limit X menuju 0. Kalau dia bukan frame-nya limit X menuju 0, tidak bisa jawabannya A per B ya. Ini juga tangen sama ya, ambil koefisiennya. Ini kalau sinus tangen atau tangen sinus atau sinus-sinus gitu ya, atau tangen-tangen, ambil saja koefisiennya. Nah, kalau yang kuadrat ini tadi kita sudah buktikan ya, yang tadi ini ya. Begitu juga dengan tangen, begitu juga kalau dua-duanya ada sinus dan tangennya ya, atau sinus-sinus begitu ya. Untuk lebih lanjut, kalau kalian ketemu dengan bentuk yang seperti ini juga jangan kaget ya. Bentuk yang seperti ini selama ini dia sin A X kurang C, selama ini sama ya, X kurang C juga, kamu bisa ambil A per B
ya. Nah, ini khusus X menuju C ya. Tapi di sini X kurang C. Ya. Oke. Jadi pembahasan kita untuk limit fungsi trigonometri sampai di sini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.